Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Assalamualaikum. Perluangan waktunya. Pas. Saya bertanya mengenai jurnalan dan lain-lain. Supaya tidak ada lagi yang bertanya tentang hal yang rasanya sudah seringkali dibahas, seringkali juga disampaikan mengenai jurnalan. Supaya nanti tidak ada lagi pertanyaan itu, makanya saya akan zoom pada hari ini. Apa yang bertutupan dengan baju mana perempuan? Oke, ini saya silakan juga teman-teman untuk absen di kolom chat ya. Supaya saya tahu siapa-siapa yang hadir malam ini. Karena harusnya tim kita ini jumlahnya lumayan banyak karena 2 kelas. Oke. Ini adalah kalender akademik kita untuk semester ini. Ya. Kalender akademik untuk semester ini. Di bagian atas yang poin pertama, di sana tertera bahwa registrasi dan program PRS serta pembayaran SPP dimulai dari tanggal 2 Januari sampai dengan 20 Januari. Ya, sampai dengan 20 Januari. Kalau saya perhatikan di daftar yang sudah mengaktifkan siapa ini jumlahnya tidak terlalu tinggi. Jumlahnya tidak tinggi. Sampai dengan hari ini itu hanya 16 mahasiswa yang sudah aktif siapatnya, dan itu pun ada yang sudah aktif tapi tidak menjurnal. Ya, tidak menjurnal. Oke, kita bahas satu-satu dulu mengenai kalau mengenai tata cara penjurnalan sudah jelas ya. Tadi sudah saya munculkan video tutorialnya bagaimana tata cara menjurnal, apa yang harus dilakukan dan lain-lain. Sudah jelas di sana. Teman-teman nanti bisa juga kalau memang kalau memang ada agak bingung tentang penjurnalan, boleh dibuka karena seingat saya sudah saya sharekan juga ke link buku angkatan masing-masing. Ya, oke. Mengenai yang nomor pertama, hari ini adalah batas terakhir kalian membayar. Ya. Tapi di itu mahasiswa itu terkadang juga tidak aware dengan masalah pembayaran. Ya, tidak aware dengan masalah pembayaran, jadi bayarnya suka-suka hati terkadang. Saya tidak mau lagi di semester ini nanti kejadian banyak tuh kemarin sudah mau semesteran baru mengaktifkan siakat. Waktu ditanya kenapa, saya baru beres PP, saya nggak mau lagi dengar alasannya seperti itu. Gitu. Ya, kalian sudah diberi toleransi, diberi waktu, diberi kemudahan
agar bisa tetap kuliah dengan proses pembayaran. Ya, oke. Mengenai pembayaran, kampus sudah menetapkan bahwa tanggal 20 hari ini adalah hari terakhir. Tapi kami di Prodi, oke, teman-teman masih bisa membayar sampai dengan tanggal 31 Januari. Ya, jadi pastikan bahwa tanggal 31 Januari teman-teman sudah semuanya membayar. Sudah semuanya membayar. Pak, harus lunas kan? Eh, Sebenarnya harus lunas, tapi kan kita punya toleransi lain gitu. Ya, paling tidak kalau teman-teman mau cicil, SPP kalian berapa? Misalnya SPP-nya 2.500.000, oke. Yang sekarang di Januari dibayar 1 juta dulu, nanti di Februarinya baru dibayar 1.500.000-nya. Jadi bukan dibayar 1 juta dulu, nanti bayar sisanya kapan? Bayar sisanya nanti mau semesteran. Akhirnya apa? Akhirnya penjurnalan kalian bermasalah. Ya, jangan sampai gara-gara tidak jurnal, gara-gara tidak aktif, maka kalian tercutikan. Kami selalu ingatkan itu. Jadi nanti kalau tiba-tiba ujuk-ujuk begitu mau ujian skripsi, mau ujian proposal bermasalah, KHS-nya tidak diakui gara-gara ada masa studi yang belum tercutikan, walaupun KHS-nya kalian terima, jangan salahkan kami di Prodi. Karena teman-teman sudah diingatkan nih, ada batas waktu mengenai penjurnalan. Ya, kita toleransi bahwa pembayaran terakhir sampai dengan 31 Januari. Tidak bisa lunas di 31 Januari, masih ada toleransi 1 bulan. Paling tidak di akhir Februari, 28 Februari, teman-teman sudah harus menyelesaikan pembayaran sehingga di tanggal 1 Maret seluruh mahasiswa sudah memegang bukti cetak KRS. Ini saya yakin nih nanti begitu nanti kalian sampai di semester 5 dan semester 6, ketika nanti mau magang baru datang ke saya, Pak, KRS saya hilang. Itu alasannya. Padahal waktu itu tidak mencetak karena apa? Karena waktu itu terlambat jurnal misalnya, atau waktu itu sudah jurnal tapi pembayarannya tidak lunas, baru dilunasi menjelang mau ujian, sehingga memang nggak pegang KRS. Ya. Jadi saya tidak mau lagi nanti di semester ini kejadian seperti itu. Jadi pastikan bahwa kalian punya tenggang waktu, masa waktu pembayaran dari tanggal 2 sampai tanggal 31 Januari, walaupun di sana tertera tanggal 20, ya, tanggal 21 Januari. Toleransi untuk kalian yang mencicil adalah sampai dengan tanggal 28 Februari. Sehingga bisa dipastikan bahwa tanggal 1 Maret kalian sudah harus pegang cetak KRS-nya. Ya, kalian harus pegang cetak KRS-nya. KRS-nya dicetak di kertas HPS, bukan kertas paper. Kertas HPS warna putih dan warna kuning. Berikutnya kalau ada yang mau cutter, saya akan tolak. Ya, kalau nanti ada lagi yang mau cutter, saya tolak. Terutama yang kuning yang dikumpulkan ke saya. Kalau yang putih kalian mau cetak di kertas cover untuk dokumen pribadi kalian, silakan. Tapi kertas kuningnya saya maunya di HPS, bukan di cover. Ya. Jadi kalau kalian sudah membayar, pastikan bahwa kalian punya tanda bukti dari BAU. Ya. Ketika sudah bayar di bank, bukti bayarnya serahkan ke BAU, bahwa kalian punya tanda bukti bahwa kalian sudah lunas dari BAU. Tanda bukti inilah yang nanti diberikan kepada saya. Ya. Tanda buktinya diberikan kepada saya untuk nanti saya buka supaya teman-teman bisa penjurnalan. Saya buka registrasinya, teman-teman bisa penjurnalan. Setelah jurnal, lapor kembali. Makanya saya selalu tahan ketika kalian sampai di Prodi menunjukkan bukti lunas, jangan ditinggal. Ini kemarin ada 2 mahasiswa, saya nggak tahu ada semester berapa itu. Habis dia serahkan tanda bukti ke saya, dia tinggal pergi. Kenapa saya suruh jurnal? Karena saya ingin memastikan bahwa kalian sudah jurnal. Itulah yang terjadi. Ada nih di sini tuh yang sudah aktif tapi tidak jurnal, Maria Novita sama Rahmat Prasetyo, Seren itu udah aktif tapi tidak jurnal. Gitu. Makanya saya selalu suruh jurnal di depan saya. Kenapa? Supaya nanti tidak ada lagi alasan bahwa belum jurnal lah. Tapi sudah bayar lama Pak, kok nggak jurnal gitu. Tapi kok nggak jurnal? Kamu harus tahu bahwa setelah tak dapat tanda bukti, setelah kalian bayar ke bank, yang harus kita lakukan adalah menunjukkan tanda bukti. Tanda buktinya ke BAU. Nanti dari BAU kalian akan dapat tanda lunas. Itu gitu. Jadi nanti saya aktifkan registrasinya, kalian jurnal, yang sudah lunas bisa langsung cetak. Yang tidak lunas tidak bisa cetak sampai kalian lunas. Makanya ada toleransi waktu
sampai dengan bulan kedua di tahun ini, ya sampai di Februari gitu. Sehingga di bulan Maret eh, kalian sudah pegang cetak RS. Kenapa? Kalau lihat di jadwal itu 10 Maret tuh udah libur tuh kayaknya, 10 Maret sampai 9 April. Jadi kurang lebih 1 bulan tuh libur. Kapan kalian ngejar tanda tangan dosen? Jangan nanti ketika mau ujian semester baru nih menyerahkan berkas tanpa tanda tangan gitu. Kalau kalian kuliah di kampus lain udah habis gitu. Karena di kampus lain kalau KRS-nya tidak tertanda tangan, tidak tercetak, tidak terekam, maka kalian tidak boleh ikut masuk kelas kuliah. Di itu tuh masih banyak toleransinya gitu. Teman-teman masih bisa kuliah, KRS-nya masih sambil proses. Tapi jangan juga menjelang ujian baru cari tanda tangan dan lain-lain gitu. Baru bilang kalau sadekannya nggak pernah ada, sadekan ada kalian nggak tahu. Kenapa? Karena kalian belum cetak. Cetaknya sudah di akhir-akhir, sudah injury time, sudah ini, sudah itu baru. Ya, itu mengenai pembayaran dan cetak KRS. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Teman-teman ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Paham ya? Bisa dilihat jadwal akademik kita mulai dari pembayaran libur lebaran nanti akan mulai sudah sekian ya. Jadi pastikan bahwa prosesnya teman-teman sudah lakukan semua. Proses bayar, proses lapor ke BAU, proses lapor ke Prodi untuk registrasi, proses jurnal, terus cetak dan cari tanda tangan dosennya, ya, tanda tangan dosennya. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, seperti saya bilang tadi bahwa ini dari sekarang nggak tahu harus teman-teman sudah KRS-nya lengkap, KHS-nya juga lengkap. Karena nanti ketika mau magang, pasti akan diminta semua berkas itu untuk kalian itu boleh ikut magang atau tidak. Ya, terutama di magang 2 kalau tidak salah. Jadi harus hati-hati dengan berkas-berkas kalian. Saya tidak mau lagi nanti tiba-tiba sudah mau mau apa? Sudah mau magang, sudah mau proposal, sudah mau skripsi, baru lapor Pak berkas saya hilang. Dari sekarang sudah diperhatikan bukti slip pembayaran kalian dari semester 1 sampai semester sekarang lengkap, KHS, KRS lengkap, ya, sehingga nanti tidak ada lagi berkas yang hilang. Saya sudah pernah juga, saya lupa apakah di semester kali ini saya pernah masuk dan menjelaskan mengenai bagaimana cara apa ya, mengarsipkan berkas-berkas yang kalian punya. Saya selalu bilang bahwa berkas asli harus kalian copy dan harus kalian pisah antara asli dan kopinya. Sehingga ketika nanti salah satu berkas hilang, kalian masih punya berkas yang lainnya. Ya, jadi berkasnya sudah kalian dapat, baik itu bukti pembayaran, atau termasuk nanti bukti pembayaran yang kalian serahkan ke BAU. Karena teman-teman pegang itu kan warna merah. Warna merah itu tidak jelas tertulisnya apa. Jadi pastikan bahwa sebelum kalian serahkan ke BAU, berkas kalian yang warna putih untuk slip pembayaran itu sudah kalian copy. Jadi kalian punya putihnya, punya kopi salin yang putihnya. Karena yang kalian tulis sekarang itu kan merah. Jadi kalau nanti hilang, masih ada bukti. Jangan sebelum kalian copy, sudah kalian serahkan ke BAU, jadi kalian nggak punya bukti lagi kecuali bukti merah. Tiba-tiba bukti merahnya hilang, kalian tidak punya bukti lagi kalau kalian itu tidak melakukan pembayaran. Karena di rekening koran kampus tidak mencantumkan hari ini yang bayar mahasiswanya si A, si B, si C, si D ini. Nggak ada. Yang kami terima di kampus itu kalau rekening koran bentuknya adalah jumlah uang saja, bahwa hari ini ada uang masuk sekian, besok sekian, besok sekian. Jadi tidak mencantumkan siapa mahasiswa yang membayar, namanya dan lainnya itu tidak tercantum dengan detail di rekening koran. Ya, jadi tinggal kalian harus tadi bahwa setiap dokumen yang kalian punya harus kalian
kalian duplikat, di copy, bahwa dokumen yang kalian punya kalian scan, buat dalam bentuk PDF, simpan di handphone. Kalau takut handphonenya hilang, handphone rusak, ataupun ya handphonenya berganti, dokumennya simpan di Google Drive, gitu. Simpan di Google Drive. Jadi kalian tetap punya dokumentasi atau punya arsip yang asli, walaupun bentuknya adalah scan, gitu. Ya, bentuknya adalah scan. Baik tadi diduplikat, kalian gandakan, di copy, dipisahkan antara yang asli dan yang tidak asli. Terus yang kedua, apa? Kalian punya scannya yang kalian simpan baik di handphone maupun di buku. Jadi ketika salah satu hilang, kalian punya. Nah, untuk tanda tangan, saya kasih injury time adalah sebelum libur puasa, pastikan bahwa teman-teman sudah mendapatkan seluruh tanda tangan, baik tanda tangan dosen pengaku